Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Kali ini kita akan membahas mengenai gaji dan tunjangan. Ketika kita kerja, pasti kita akan selalu menunggu kapan jadwal gajian itu tiba. Karena penggajian ini adalah imbalan dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Uang tersebut akan kita gunakan untuk memenuhi hidup, misalkan berbelanja untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan menabung, dan lain sebagainya. Jika kebutuhan hidup dicukupi, kita akan bahagia sehingga akan dapat meningkatkan kinerja kita dalam bekerja, sehingga produktivitas pun akan tercapai. Seperti kita telah ketahui, ada banyak orang yang bekerja sebagai pegawai pemerintah ataupun swasta. Lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan tersebut dibentuk dalam rangka memproduksi barang dan jasa. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Sementara itu di sisi pegawai bekerja untuk lembaga atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, terjadi perjanjian antara lembaga atau perusahaan dan tenaga kerja. Lembaga atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan membayar gajinya. Sedangkan tenaga kerja memberikan tenaga, kompetensi, pikiran, sikap, perilaku kerja, dan kinerja yang diperlukan lembaga atau perusahaan dengan mendapat kompensasi berupa uang dan non-uang sebagai timbal baliknya. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu gaji. Nah, gaji ini adalah bagian dari kompensasi. Kompensasi sendiri menurut Dr. Wirawan itu artinya adalah imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenaga kerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Kompensasi ini banyak bentuknya. Dalam bentuk uang misalkan, bisa kita contohkan gaji, upah, bonus, komisi, dan lain-lain. Sedangkan dalam kompensasi bentuk non-uang ada jaminan sosial, asuransi, perumahan, dan sebagainya. Selain gaji, ternyata ada komponen lain yang merupakan bagian dari kompensasi, yaitu tunjangan. Contoh dari tunjangan yaitu tunjangan perumahan, kesehatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Gaji dan tunjangan yang diperoleh oleh pegawai itulah yang dikatakan sebagai penghasilan. Nah, nanti tunjangan kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini kita akan melihat lebih jelas hal-hal yang termasuk komponen kompensasi. Kita bisa lihat bagian komponen kompensasi berikut menurut Dr. Wirawan. Nah, kita bisa lihat sistem kompensasi. Ini dibagi menjadi dua, komponen langsung dan tidak langsung. Kemudian di komponen langsung kita bisa lihat juga ada anak dari komponen langsung dan tidak langsung. Lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Berikut ini mari kita bahas mengenai bagian sistem kompensasi. Komponen-komponen di atas merupakan contoh yang kemungkinan berbeda-beda di setiap negara, daerah, ataupun suatu lembaga atau perusahaan. Dari bagian tersebut, komponen kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yang akan kita bahas lebih dulu mengenai komponen langsung. Komponen langsung adalah kompensasi finansial atau imbalan dalam bentuk uang dan kompensasi in natura atau imbalan dalam bentuk barang
yang diterima secara langsung oleh para pegawai sebagai imbalan atas kerja yang sudah diberikan pada lembaga atau perusahaan. Kita bisa lihat komponen langsung terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama ada upah dasar atau basic pay. Upah dasar adalah upah sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya dan belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain. Pengelompokan dari upah dasar ada gaji dan ada upah. Perbedaan antara gaji dan upah. Kalau gaji ini kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada pegawai profesional. Sedangkan upah, kompensasi finansial yang dibayarkan kepada buruh atau pegawai non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, harian, mingguan, borongan, atau unit produk. Nah, kalau gaji itu bisa kita contohkan karyawan yang setiap bulan menerima gaji pada akhir bulan misalkan. Sedangkan upah kita bisa lihat pegawai konstruksi atau bisa kita bilang pegawai pembuat bangunan yang diberikan upah tidak tentu, bisa harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Yang kedua, ada upah kinerja, merit pay. Upah kinerja adalah upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada upah insentif. Upah insentif adalah upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi. Contoh dari upah insentif itu ada bonus. Bonus ini adalah gaji tambahan dari sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawainya. Ada komisi. Komisi adalah upah yang diberikan kepada pegawai berdasarkan presentasi dari kinerjanya. Ada upah per potong atau fixed rate. Upah per potong adalah upah yang ditentukan berdasarkan setiap unit produk yang diproduksi atau dijual dengan standar upah yang tetap. Kemudian ada pembagian untung atau profit sharing. Pembagian untung adalah perjanjian pembagian keuntungan atau profit antara perusahaan dan pegawai sebagai agen perusahaan di samping gaji tetapnya. Kemudian ada opsi saham, stock option. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk membeli saham atau stok dengan harga yang seringkali di bawah harga pasar. Yang terakhir ada perbedaan upah shift diferensial. Perbedaan upah shift adalah upah ekstra yang diberikan kepada pegawai karena bekerja pada giliran kerja. Shift yang tidak disukai, kerja sore atau malam. Yang terakhir ada upah yang ditunda, deferred pay. Upah yang ditunda adalah pengaturan kompensasi di mana sebagian dari penghasilan pegawai dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh. Pegawai dapat menggunakan upahnya di kemudian hari dan dapat menunda pembayaran pajak di kemudian hari saat upah tersebut diberikan. Upah yang ditunda diantaranya adalah rencana tabungan, saving plan, pembelian saham, stock purchase, annuity. Rencana tabungan. Rencana tabungan adalah rencana untuk menabung sebagian gaji atau upah pegawai untuk keperluan masa pensiun dan hari tua. Tabungan ini tidak dikenakan pajak sampai di kemudian hari saat tabungan tersebut digunakan. Misalkan kalau kita bekerja di perusahaan itu ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap pegawai itu diwajibkan untuk ikut serta dalam program pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja ini bisa menyisihkan uangnya untuk hari tuanya. Kemudian ada pembelian saham. Pembelian saham dilakukan kepada pegawai atau manajer yang berkinerja tinggi dan akan bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Annuity. Annuity adalah jaminan penghidupan pegawai oleh perusahaan dengan pembayaran tetap di hari tua sampai meninggal.
Berikutnya, komponen tidak langsung. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai tunjangan. Pada komponen kompensasi, telah diuraikan bahwa selain gaji dan upah, ada banyak jenis imbalan lain yang diterima pegawai. Imbalan yang diterima pegawai selain gaji yang telah disebutkan satu persatu, ada juga yang biasa kita sebut dengan tunjangan. Nah, tunjangan ini adalah kompensasi tambahan di luar gaji, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Ada dua jenis tunjangan yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada tunjangan tetap dan yang kedua ada tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan tetap ini adalah tunjangan yang pembayarannya teratur, yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pegawai serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok. Misalnya, setiap bulan. Kemudian tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji atau upah pokok. Nah, di sini kita akan lihat contoh tunjangan tetap. Yang pertama ada tunjangan keluarga, istri, suami, atau anak. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki istri atau suami atau anak karena adanya perkawinan yang sah. Contohnya bagi PNS, tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokok, serta anak yang berumur kurang dari 18 tahun, belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri atau lebih dari 18 tahun, dan masih sekolah diberikan tunjangan 2% dari gaji pokok. Yang kedua ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga ada tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional seperti guru, dosen, hakim, dan jaksa. Kemudian ada tunjangan pajak penghasilan. Tunjangan pajak diberikan kepada PNS semasa bekerja dan sebelum pensiun. Jadi pajak penghasilan PNS dibayar oleh pemerintah. Kemudian ada tunjangan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen. Ada juga tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan ini adalah asuransi kesehatan yang dijamin oleh pemerintah seperti BPJS. Lanjut, ada tunjangan kinerja daerah. Tunjangan kinerja daerah diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya yang ditentukan oleh gubernur. Kemudian ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS untuk membantu biaya tempat tinggal pegawai. Kemudian ada tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah-daerah khusus yang biaya hidupnya cenderung lebih tinggi dari daerah lain. Contohnya, pegawai yang tinggal di ibu kota negara, pegawai yang tinggal di daerah yang terpencil dengan akses transportasi sangat sulit, dan sebagainya. Kemudian, jika kita melihat di tunjangan tidak tetap, itu ada tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran dalam suatu kegiatan tertentu. Yang kedua ada tunjangan makan. Tunjangan makan termasuk tunjangan tidak tetap apabila hitungannya berdasarkan kehadiran dalam suatu kegiatan. Yang ketiga ada tunjangan hari raya. Tunjangan yang diberikan untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhan merayakan hari raya keagamaan, misalnya Idul Fitri. Untuk PNS lebih dikenal dengan gaji ke-14. Kemudian ada juga tunjangan anak sekolah. Tunjangan anak sekolah diberikan kepada pegawai untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, khususnya setiap tahun ajaran baru.
Untuk PNS lebih dikenal dengan gaji ke-13. Berdasarkan uraian dari slide sebelumnya, maka kita bisa lihat perbedaan antara tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Mari kita baca bersama. Tunjangan tetap, jumlah yang dibayarkan tetap, sedangkan tunjangan tidak tetap, jumlah yang dibayarkannya bergantung pada faktor tertentu, misalkan berdasarkan kehadiran. Kemudian tunjangan tetap termasuk dalam komponen gaji atau upah tetap. Contoh, upah tetap sama dengan upah pokok plus tunjangan tetap. Nah, sedangkan di tunjangan tidak tetap, komponen tunjangan ini tidak termasuk dalam komponen gaji atau upah tetap. Lalu yang ketiga ada tunjangan tetap. Satuan yang digunakan sama dengan gaji atau upah pokok, misalnya setiap bulan. Sedangkan di tunjangan tidak tetap, satuan yang digunakan berbeda dengan gaji atau upah pokok. Hitungannya berdasarkan harian, yaitu tadi berdasarkan kehadirannya. Ketika hadir maka mendapat tunjangan makan, ketika tidak hadir maka tidak mendapat tunjangan makan, dan lain sebagainya. Nah, selain gaji dan tunjangan, seperti yang telah diuraikan di atas, diuraikan sebelumnya, pegawai tertentu diberikan juga tunjangan lain dalam bentuk barang atau fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan. Tunjangan-tunjangan yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rumah dinas atau jabatan, yang kedua ada kendaraan. Nah, ini diberikan di luar tunjangan berupa uang. Nah, tunjangan ini adalah berupa fasilitas atau berbentuk barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem penggajian. Nah, menurut Simamora, sistem adalah seperangkat peraturan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sistem penggajian sendiri adalah sistem pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah diberikan pegawai kepada perusahaannya. Ada beberapa jenis sistem penggajian pegawai. Yang pertama ada sistem skala tunggal, yang kedua ada sistem skala ganda, dan yang ketiga ada sistem skala gabungan. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul dalam menjalankan tugas tersebut. Yang kedua ada sistem skala ganda, adalah sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai yang bersangkutan, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga ada sistem skala gabungan. Sistem skala gabungan merupakan perpaduan antara sistem penggajian skala tunggal dan skala ganda. Sistem ini memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat yang sama. Pegawai yang berpangkat sama mendapat gaji pokok yang sama. Yang kedua, diberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang memikul tanggung jawab lebih berat, mencapai prestasi kerja yang tinggi, dan sifat pekerjaan yang memerlukan pemusatan tenaga kerja serta pikiran. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penggajian atau pengupahan untuk pegawai swasta. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini melindungi hak setiap pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Oleh karena kebutuhan hidup yang layak di setiap daerah tidak sama, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai upah minimum provinsi atau UMR. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ada beberapa prinsip yang dinyatakan dalam peraturan tersebut tentang dasar penggajian atau pengupahan.
Yang pertama adanya hubungan kerja. Dalam hubungan kerja harus ada dua unsur pokok untuk dapat mengatakan bahwa seseorang dikatakan menerima upah, yaitu adanya pekerjaan dan instruksi untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Sesuai dengan pasal 5 pada peraturan pemerintah ini, gaji tetap terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan yang diperoleh pegawai dengan jumlah tetap pada setiap periode pengajian. Gaji tetap ini tidak boleh di bawah UMP. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Seperti penjelasan di pasal ini, di pasal 11 pada PP ini, jadi tidak ada diskriminasi jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja. Yang keempat, ada jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah. Tidak bekerja, tidak ada bayaran. Maksud dari tidak bekerja, tidak ada bayaran adalah upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan pasal 21. Jadi pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak atas upah, bukan karena upahnya dipotong. Cuti tetap digaji. Hal ini diatur pada pasal 24. Cuti bukan berarti pekerja maksiat, tetapi cuti adalah hak pegawai, sehingga walaupun tidak bekerja tetap menerima upah. Kemudian ada total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Jadi perusahaan dapat memotong gaji pegawai karena beberapa alasan, tetapi pemotongan dibatasi sampai 50%. Hal ini dilakukan agar para pekerja masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masih dapat bekerja. Kemudian ada pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Perusahaan dapat melakukan potongan terhadap gaji pegawai dan diserahkan langsung kepada pihak ketiga. Dengan syarat perusahaan harus terlebih dahulu menerima surat kuasa untuk melakukan hal tersebut dari pegawai yang bersangkutan. Contohnya, jika pegawai mempunyai pinjaman di bank, perusahaan dapat menyerahkan pembayaran pinjaman langsung ke bank tersebut dengan adanya surat kuasa. Dalam mengelola sistem penggajian, ada hal yang dikenal dengan sebutan potongan. Potongan adalah pengurangan gaji atau upah yang dilakukan oleh pemberi kerja. Nah, berikut ini adalah macam-macam potongan. Yang pertama ada potongan pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan PPh 21, pegawai gajinya termasuk dalam penghasilan kena pajak harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Nah, perusahaan biasanya memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya. Kemudian gaji pegawai dipotong untuk membayar pajak tersebut. Yang kedua ada potongan iuran kesehatan atau bisa dikenal juga dengan BPJS Kesehatan. Nah, perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan pada pegawai. Perusahaan biasanya mengikut sertakan pegawainya dalam berbagai macam asuransi kesehatan, salah satunya BPJS Kesehatan. Yang ketiga ada potongan iuran hari tua atau pensiun. Bisa disebut juga atau pengelolanya kita kenal dengan BPJS Kesehatan. Nah, serupa dengan BPJS Kesehatan, tapi digunakan untuk pegawai saat akan memasuki pensiun atau sudah tidak aktif bekerja lagi. Selanjutnya ada potongan lainnya. Potongan ini biasanya lebih bersifat pribadi, bukan keseluruhan pegawai. Sebagai contoh, potongan pinjam di kantor, bank, pembelian kendaraan rumah, dan